Apa masih ada lagi yang mau masuk? Memang belajar itu sejak kita sekolah SD juga nek iso tuh pilih bangku paling belakang ya benar. Soalnya kalau paling depan takut ditunjuk guru. Makanya pilihnya belakang, iso turu. Ayo yang mau masuk surga lebih awal ya, boleh maju ke barisan depan. Thalabul ilmi itu balasannya surga loh ibu-ibu. Nek jenengan nek mau masuk neraka, surganya belakangan nggih monggo. Di luar aja. Yang mau masuk bareng-bareng di awal yuk, sini masih ada tempat ini di depan ini masih luas banget. Ini bisa lendetan ini yang di sini. Masih bisa lendetan, Bu. Oke. Monggo. Ini biar majelisnya itu benar-benar diberkahi. Para malaikat tuh penak ngelindungin tuh enak. Ya. Monggo. Yang mau senderan boleh Bu, masih ada tempat ini. Masih ada tempat untuk lendetan. Nek mau rebahan. Monggo di depan boleh kok. Semakin dekat dengan aura-aura surga. Wong yang ngisi itu Raudatul Jannah kok. Taman surga. Oke, alhamdulillah ada perubahan yang lebih baik, alhamdulillah. Semoga panjenengan yang sudah memberanikan diri maju, yang sudah mau mendengarkan seruan dari kami, Allah berikan balasan kemudahan dalam memahami ilmu agama yang nantinya akan menjadikan panjenengan mudah masuk ke dalam surga Allah. Boleh saya mulai ibu-ibu? Sudah siap Bu? Hawa turu gitu. Ya, baik ya. Silakan jawab salam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Ketua PRA Palbapang Barat Ibu Kuswandani dan juga di sampingnya Ibu MC ya. Yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu pimpinan harian maupun pleno Palbapang Barat. Yang saya hormati para jamaah pengajian rutin PRA Palbapang Barat dan juga jamaah Masjid Al-Fatah Mongganan. Mongangan apa Mongganan? Mongganan. Oke, alhamdulillah. Bersyukur kita semua berada di sini. Mudah-mudahan ini adalah bukti ataupun menjadi petunjuk bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita dengan dimudahkannya kita hadir di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Jangan sampai niat hati panjenengan belajar di sini berkurang hanya karena sudah duduk apik di depan di dalam masjid, ora lendetan, nih ngobrol. Nah, tetap kurang gitu. Jadi yuk kita fokuskan hanya sekitar 45 menitan aja ya.
Sebelumnya perkenalkan ya, saya adalah Nida atau nama lengkapnya itu Raudhatul Jannah. Biasanya dipanggil Nida. Aku iso, iso ae. Bisa aja lah. Ya. Saya aslinya dari Merauke, Papua. Jadi mohon maaf, ini penyampaiannya nanti pakai bahasa Indonesia campur Jawa, Jawa pun mungkin ngoko, Bu. Ya, jadi mohon maaf ini akan mungkin mengganggu pendengaran itu. Nah, kok ngomongnya kayak gitu sih? Ya mohon maaf, Bu. Saya berupaya untuk bisa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pengennya ikut berbahasa Jawa yang kromo. Tapi ya saya sendiri bingung kok. Jadi mohon maaf, yang terdengar dan mudah diucapkan itu yang ngoko. Kebanyakan orang ngomongnya juga yang ngoko, jarang yang kromo, Bu. Jadi mohon maaf ya. Nah, selanjutnya saya adalah ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, juga seorang edukator dan paralegal. Apa kuwi paralegal? Paralegal adalah orang yang mendapatkan fasilitas pendidikan hukum untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Boleh tentang apa saja, Bu. Panjenengan duduk bareng kayak begini, biasanya dalam rumah tangga mbok itu urusannya karo suami, apa sama anak, apa sama tetangga, mesti ono bunga-bunganya, ono kembang-kembang apinya. Nah, biasanya nggak terselesaikan hanya dengan mediasi keluarga atau orang yang dianggap bijaksana, bahkan sampai bisa masuk ke ranah hukum. Nah, itu jenengan misalnya bingung, wah aku harus hubungi siapa? Boleh menghubungi paralegal. Misalnya, wah urusannya cuma kayak gini kok sampai pengadilan. Nah, paralegal bisa membantu untuk urusan bantuan hukum di luar pengadilan. Jadi non litigasi istilahnya gitu ya. Nah, itu mungkin perkenalannya. Oh ya, saya tinggalnya di Ngentak Sabdodadi ya Ibu-ibu. Dan kalau di Aisyah, saya berada di pimpinan cabang Aisyah sebagai sekretaris Majelis Tablik dan Ketarjihan. Kalau di PRA-nya, PRA Sabdodadi, saya sebagai ketua Majelis Tabliknya, gitu nggih. Saya pikir cukup untuk masalah perkenalan. Kita langsung masuk kepada materi pengajian kita sore hari ini. Yang sudah membaca undangannya siapa, Bu? Boleh angkat tangannya. Bingung nggak, Bu, sama undangannya, judul undangannya? Apa iki maksudnya? Sentral prosesor ini apa kuwi? Saya nggak akan bertanya sama Simba lah, Simba nggak peduli arek prosesor kayak arek opo kayak, terserah, sing penting aku ngaji, ya nggak, Mbak? Nah, ya. Jadi yang bingung sama judul tema kita pengajian itu sakjane ono sing kurang. Saya menyertakannya dengan mengenal CPU manusia. Lah kok tiba saya baca Central Processor Unit, apa kuwi? Saya aja bingung yang mau ngasih materi. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu biar kalau dalam istilah marketing itu justru menarik perhatian. Akhirnya kan fokus. Apa ini? Saking penasaran akhirnya datang ngaji. Aku pengen ngerti apa kuwi central itu. Selama ini lek ngaji paling seputaran apa, Bu? Meningkatkan iman dan takwa, lek sholat koyo ngopo ya kan? Kali ini kita akan berbicara tentang Central Processor Unit. Mabok dah. Opo, Bu? Ya, pelan-pelan ya. Nanti saya sampaikan pelan-pelan supaya kita sama-sama bisa paham. Kenapa saya mengangkat tema tersebut? Di sini saya kasih perkenalan dulu. CPU atau Central Processor Unit itu adalah otaknya komputer. Jenengan ngerti komputer nggih? Nah, komputer apa laptop nih saiki? Ya, atau kalau mungkin HP. HP juga ada tuh ya.
Jadi dia itu sebagai otaknya. Segala data yang ada diolah oleh CPU ini tadi, kemudian menghasilkan tulisan ataupun gambar. Nah, makanya saya tulis mengenal CPU manusia. Artinya yang akan kita kenali bukan CPU-nya laptop apa? HP, tapi CPU-nya manusia. Lah emang ono? Ada, Bu. Lah jenengan ini bisa bergerak, bisa kedip mata, bisa mendengar, bisa ngangkat tangan, tepuk tangan, berjalan. Itu karena CPU-nya masih sehat. Apa kuwi mbok cepetan opo? Kok dibikin lama-lama aku selak greget pengen tahu CPU itu apa. Jadi CPU ini adalah otak yang sudah Allah kasih. Nih di sini nih. Jenengan pernah ngaji tentang otak, Bu? Pernah nggak? Belum pernah. Ini petunjuk Allah ini hari ini, hidayah Allah pada jenengan untuk hadir di sini nih. Ya, biasanya wegah-wegah ngaji, terus sama Allah hari ini kudu mangkat karena ada materi anyar. Ya, nah. Bagaimana saya ingin memperkenalkan jenengan dengan CPU manusia itu urgensinya apa? Urgensinya adalah agar segala sesuatu yang jenengan lakukan, baik itu ketaatan maupun kemaksiatan, itu adalah kesadaran. Jadi sadar dalam melakukannya. Selama ini kita taat, kita sholat, ibadah hanya karena budaya secara turun-temurun atau mungkin kita memahami itu secara spiritualitas. Maka hari ini kita akan belajar dia secara keilmuan, khususnya ilmu otak atau neuroscience. Wes pokoknya wes lah, banyak lah istilah-istilah yang bikin kita makin mumet, Bu, tapi saya bikin sederhana. Nah, di sini ibu-ibu ya, yang biasanya itu sama anak, kalau anak misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, dibilangin anteng kok malah jungkir balik gitu ya. Terus secara otomatis kita itu nyentak, kowe iki nek dikandani mbok mireng. Iki melayu anak kan jatuh kan. Kadang tidak puas hanya dengan lisan, kita tambah dengan makanya nek dia omong itu dengar. Anteng, meneng, duduk sini anteng, nangis. Ada sih kayak gitu. Jangan aku, Bu. Jangan. Jawab dalam hati aja. Karena kita sama. Ya. Sudah seperti itu, malamnya lihat anak tidur kita yang nyesel. Kok tadi aku mesti jiwit, kok tadi aku mesti berkata kasar sama dia. Alah mesake no, maaf ya no. Ada yang kayak gitu? Ya. Marah, habis itu nyesel sendiri. Ada yang dengan suami, biasanya suami taruh handuk sembarangan. Mas, kok iki nek dikandani kok ya ora mirip to ya. Aku ya kesel to ya nek kaya ngono. Bola-balik ning arek nata handukmu, yang pakai kamu kok yang repot aku. Biasa mengalami kayak gitu, Bu. Rasanya tuh nggak pengen marah, kita juga pengen jadi bidadari ya nggak, Bu? Yang tiap hari tampilannya itu wangi, semerbak gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Ngulek sambal, kena minyak segala macam, ambune ambu wajan. Harapannya ketika suami pulang kita wis wangi, ning piye le ngejar anak mandi we angel. Akhirnya ketika suami pulang, kowe iki ngopo pel mau koyo tampilan kok kayak ngono dari tadi di rumah nggak ngapa-ngapain. Soalnya jemuran keangkat sendiri. Masuk sendiri, kelipat sendiri, masuk dalam lemari sendiri.
Itulah tantangan kita sebagai orang perempuan. Terkadang ketika sudah suara meninggi kepada suami, ada penyesalan. Kenapa kok tadi aku nggak sedikit bersabar? Kenapa kok aku pakai acara ngomel, kok angkat aja itu handuknya? Kan udah tahu dia kebiasaannya kayak gitu. Ya enggak? Ada lagi nih Bu, siapa di sini yang sama morotuane? Iki sensitif. Kalau udah bicara masalah morotua atau menantu, morotua, hai mertua. Siapa yang suka ceritain menantunya sama ibu-ibu yang lain? Kayak aku ki heran karo menantuku. Tobat aku. Anaknya orang keurus mainan HP wae. Anaknya nangis-nangis ya aku sing ngurus. Dia yo HP-nan. Paling ming teriak aja bengak-bengok karo anaknya. Padahal nek koyo ngono kan kudune ngene aku ki wis puluhan tahun le didik anak. Kuwi morotua. Belum yang menantu. Menantu gimana menantu? Kita nggak perlu ngomong, cukup HP tulis, mertua blokir, dia nggak kebaca statusnya. Kita gosipkan di Facebook ataupun Instagram. Mertua ngerti buka Instagram, ya. Inilah, kadang kalau sudah kayak gitu ada penyesalan, ngapalah aku ngelawan nenek-nenek. Padahal kan memang udah tua, udah sepuh kayak gitu, Bu. Tak biarkan aja yo, wis nanti juga pergi sendiri, gitu ya. Ada penyesalan ketika kita melakukan ketidakbaikan. Di sisi lain akan datang kesadaran di mana ngopo aku melakukan hal itu. Pernah nggak bertanya kenapa bisa seperti itu, Bu? Ada sisi malaikatnya, ada sisi setannya. Ibu-ibu kalau udah pagi sisi apa, Bu? Anak mau pergi sekolah, suami mau pergi kantor, sisi apa yang keluar, Bu? Berubah semua ya, bidadarinya hilang, yang ada harimau. Wah, dikandani makanya tadi malam dipersiapkan gitu ya. Masya Allah, itulah tantangan kita. Kita mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, mengurus orang tua suami, tapi dituntut untuk tetap lembut, dituntut untuk jangan marah-marah, dituntut untuk tetap waras, benar? Siapa yang ngerasain kayak gitu? Yang udah Simba juga, ya aku biar yang ngomong kuwi. Ya. Sebenarnya itu manusiawi, ibu-ibu. Ketika kita ada sisi malaikat, ada sisi setannya tadi, itu adalah kemanusiaannya kita. Karena Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka untuk penyempurnaan penciptaannya dia berikan potensi fujur dan takwa. Jadi wajar, Bu, kadang kita marah, kadang nyesel. Apalagi kalau jenengan udah sering ngaji kayak gini, penyesalan itu mesti datang, cuman terlambat. Karena kalau penyesalan itu datang di awal namanya pendaftaran. Ya. Nah, jadi itu adalah potensi yang memang manusiawi. Fujur itu adalah kecenderungan kita melakukan ketidakbaikan atau kemaksiatan, itu fujur. Ya. Kemudian kalau takwa itu adalah kecenderungan kita untuk melakukan ketaatan atau kebaikan.
Jadi kita bisa dari situ kita bisa mendeteksi diri kita. Saat melakukan ketidakbaikan, oh berarti tombol fujurku yang lagi aktif. Saat kita melakukan ibadah, kita ngaji, kita rajin sholat, maka tombol takwanya yang lagi aktif. Nah, kalau kecenderungan atau potensi fujur itu, dia biasanya lahir secara spontan. Ya, kita udah melarang anak jangan manjat, tiba-tiba dia manjat. Muncul secara spontan energi fujurnya. Ojo naik wis dikandani, kan gitu ya. Secara otomatis kesenggol ya. Misalnya hati lagi nggak nyaman, suami ngajak bercanda, kesenggol, langsung emosinya naik. Maka fujur itu dia lahir dalam keadaan spontan, tanpa dipikir. Ya, kemudian dia juga bersifat emosional, marah, kecewa, cemburu, iri hati, itu spontan tuh keluar, gaya. Nah, spontan itu, cuman ngeliatin orang lewat doang bu, nggak ngapa-ngapain orang lewat, spontan. Jenengan duduk bareng-bareng di sini, ngelirik di sebelah, apa ya itu merek Oppo WHP-nya. Spontan bu, ya. Sedangkan takwa itu muncul berupa bisikan kesadaran. Jadi ketika jenengan udah spontan ngelirik sebelah, cincinnya, maka ada bisikan kesadaran, astagfirullahaladzim, ngapain lihat cincin orang? Itu bisikan kesadarannya di situ, ya. Kemudian dia akan muncul dalam akhlak dan juga merupakan pilihan yang lebih tinggi, pilihan akhlak yang lebih tinggi. Maka ibu-ibu, yang namanya takwa itu perlu latihan. Ya, menumbuhkan ketakwaan butuh latihan, butuh pengulangan. Jenengan sholat diulang-ulang nggak bu? Ulang-ulang. Nah nanti secara spontan maka yang keluar itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Harusnya seperti itu. Kalau sholatnya dalam keadaan sadar. Kok iso us? Emang ada yang nggak sadar? Ada. Hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Makanya itu kadang kita bilang dia tuh rajin sholat, rajin poso, rajin ngaji. Lah kok adabnya kayak ngono ya? Kok akhlaknya kayak gitu ya? Karena hanya dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban, bukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran. Nah hari ini saya ingin untuk kita bisa menyadari kenapa kita harus menguatkan potensi takwa kita. Nah kok harus yang dikuatkan potensi takwa? Karena memang itu maunya Allah. Allah itu mengutus kita di dunia ini, ya. Kan sudah dibilang, Allah tuh bilangnya apa? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Untuk ibadah, untuk berbuat baik. Segala perbuatan baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu namanya ibadah. Maka kenapa kita harus menguatkan potensi takwa? Karena itu maunya Allah. Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Adalah manusia tadinya satu umat, kanan nasu ummatan. Tadinya manusia itu satu. Maka ketika mereka berselisih, Allah pun mengutus nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Ya, jadi Allah mengutus nabi untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan
seraya memberikan petunjuk berupa Alkitab atau Al-Quran. Jadi Allah mengutus kita atau menciptakan kita dalam rangka ibadah itu diberikan kemudahan dengan adanya nabi dan kitab. Itu menjadi petunjuk kita untuk bisa menguatkan potensi takwa kita sesuai maunya Allah. Nah, kalau kita sudah paham, oh ternyata hidupku ini tujuannya hanya satu, yaitu ibadah. Ibadah itu harus sesuai maunya Allah. Lewat mana kita tahu maunya Allah? Yaitu lewat Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Maka tadi diutuslah para nabi itu untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Sampai di sini paham ya ibu-ibu? Tujuan kita hidup adalah ibadah. Ibadahnya harus sesuai keinginan Allah. Cara tahu sesuai keinginan Allah adalah lewat Al-Quran dan hadis. Sampai di sini bisa paham ya? Oke, sip. Maka dengan kita mengikuti aturan atau petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, insya Allah potensi takwanya itu akan semakin kuat. Nah, kerennya ibu-ibu, potensi fujur dan takwa ini tidak hanya sebagai konsep spiritual, tapi Allah juga menanamkannya dalam sistem kerja otak. Nah, kita mulai masuk ke dalam mengenal CPU manusia. Jadi hubungannya ketakwaan tadi, tombol takwa tadi dengan otak itu Allah sudah atur. Manusia itu adalah makhluk dengan penciptaan paling sempurna. Nah, yang membedakan dia dengan hewan apa, Bu? Punya akal. Akal tuh di mana? Otak. Ya, jadi sekarang kita akan belajar tentang bagian tubuh kita yang membedakan diri kita dengan binatang. Siap ya ibu-ibu? Ini perlu saya pelan-pelanin bahasanya. Saya biasanya bicaranya cepat, Bu. Hanya saja beberapa kali saya memanfaatkan teknologi. Saya bertanya sama AI, coba kamu analisa video ceramah ini. Kebanyakan rata-rata yang dia analisa dan dia protes cuma satu, Bu. Kecepatan ngomong. Sekali waktu pernah saya coba, Bu, ngomongnya pelan. Qadarullah itu di pengajian simbah-simbah. Saya ngomongnya pelan, tidur. Lah, bingung saya. Lah, perasaan saya kan ngomong sama simbah kudu pelan, ya kan? Supaya simbahnya paham. Lah malah tidur, Bu. Yang nggak tidur ngantuk. Jadi kata saya protes sama AI. Saya bilang, kamu suruh saya pelanin ngomongnya, dikurangi kecepatannya, pada tidur itu jamaahnya. Dia ngaku salah. Oh, berarti saya keliru, kata dia. Ih, enak aja, jamaah udah pada tidur. Udah terlewat itu acaranya. Saya ngikutin AI, disuruh pelan, saya pelanin. Nah ini juga saya perhatikan, saya pelanin omongan saya, jenengan malah udah. Saya agak bingung ini paham apa enggak ini, ya. Oke, kita akan masuk ke bagian intinya mengenal CPU manusia, yaitu otak manusia. Bagaimana hubungan dia atau keterkaitan dia dengan masalah ketaatan ataupun fujur. Takwa dan fujur kita itu bisa terbentuk juga lewat otak kita, ya. Nah, pertama yang perlu jenengan ketahui, tapi ini nggak usah terlalu didalami ya Bu. Saya kasih sekilas aja, karena ini nggak keluar di ujian enggak, ya. Jadi otak manusia itu terbagi 3 bagian. Ada namanya otak besar.
Saya nggak kasih bahasa ilmiahnya biar nggak pusing. Namanya otak besar, kemudian ada namanya otak kecil, sama batang otak. Ya. Nah, otak besar itu fungsinya untuk berpikir. Otak besar fungsinya untuk pikir. Letaknya tuh ada bagian depan sini, Bu. Ya, ada di bagian depannya. Untuk berpikir, untuk memecahkan masalah, untuk menyimpan memori. Kenangan-kenangan jenengan waktu masih gadis, waktu pertama ketemu sama bapak, nah itu disimpan di situ, di otak besar. Kemudian apa? Mengendalikan emosi, tugas dia tuh. Dan yang terakhir, mengatur semua gerakan yang disadari. Contohnya, saya mengangkat tangan gini, saya sadar nih. Nah itu yang atur otak besar. Ya. Ada juga yang kedua, namanya otak kecil, bagian kedua, otak kecil. Fungsinya untuk apa? Menyeimbangkan koordinasi gerakan sehingga menjadi halus. Jenengan jalan itu kan ada hubungan antara telinga sama kaki sama macam-macamnya tuh. Nek telinga agak terganggu, jenengan mesti jalan terus rada miring kayak. Gitu ya. Nah, jadi itu fungsinya otak kecil. Dan yang terakhir namanya batang otak. Itu fungsinya untuk menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang, kemudian dia mengontrol fungsi vital yang tidak disadari. Contohnya detak jantung. Jenengan kan nggak bisa ngatur tuh detak jantung tuh. Nah, itu batang otak yang ngatur tuh. Pernapasan, kemudian apalagi tekanan darah, nah itu yang atur batang otak. Kalau tadi yang disadari, gerakan yang disadari, yang ngatur otak besar. Sampai di sini paham ya Bu? 3 bagian otak, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Nah, di otak besar yang tadi, ya, yang bagian depan itu, ada 3 komponen. 3 komponen otak besar yang dia itu berpengaruh dalam membentuk ketakwaan dan atau fujur tadi. Nah, ini yang akan kita bicarakan nih. 3 komponen di otak besar tadi, yang pertama namanya prefrontal cortex, atau saya kasih nama dia timbangan. Gampang. Ini pokoknya jenengan ketemu di dapur ada nama gue loh. Timbangan, ya kan? Timbangan ini dia itu adalah pusat kendali akal kita dan juga kesadaran moral. Jenengan melakukan apa-apa itu kendalinya di prefrontal cortex tadi, atau kita singkat PFC. Timbangannya. Seseorang yang prefrontal cortex-nya tidak sempurna, maka dia kesulitan membedakan baik dan benar. Contohnya siapa? Anak-anak. Anak-anak itu PFC-nya atau timbangannya tidak akan berkembang sempurna sampai usia 21 hingga 25 tahun. Makanya jenengan kalau ngelihat anak-anak nek diomongi cok ngeyel toh Bu, karena memang timbangannya belum aktif. Nah, jenengan nek diomongin ngeyel, berarti timbangannya rusak. Kuwi lo kuncinya. Sampai di situ paham nggak Bu? Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau jenengan ngeliatin masih ada orang dewasa kok sama tanggane masih suka akui timbangannya rusak nih. Ya. Gampang Bu. Jadi ini jenengan ini saya sampaikan supaya jenengan tahu secara ilmiahnya. Kenapa kok masih ada orang apalagi berantem sama tanggane, kui rusak tenan kui timbangannya. Ya, PFC-nya itu nggak berfungsi. Karena apa? Yang nggak berfungsi itu cuma di anak-anak. Nah,
kesalahan baik buruknya kui timbangane. Bapak kok dikandani ojo ngerokok, Pak. Ngerokok itu kan berbahaya untuk tubuh. Ini masih tetap. Nah, iki pertanyaannya. Timbangannya piye kuwi? Wis ketutup karo asap rokok kuwi. Ya. Nah, lantas bagaimana caranya kita untuk melatih prefrontal cortex atau timbangan ini tadi supaya bisa baik? Yaitu lewat kayak gini, ngaji, belajar, gitu. Membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah nggak hanya Al-Quran, tapi alam sekitar ini juga adalah ayat Allah. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang berzikir pada Allah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring, gitu ya. Itu. Jadi cara kita untuk bisa memiliki timbangan yang baik adalah dengan cara Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah itu. Disuruh belajar. Dengan belajar maka timbangan tadi akan berfungsi. Anak-anak itu kan masih tahapan belajar toh Bu. Makanya timbangannya memang belum genap. Bukan rusak, bukan, tapi belum genap. Nah ini yang tua yang udah genap kok ya masih tidak benar. Berarti rusak. Itu perbedaannya di situ ya. Lah terus gimana caranya anak-anak ini bisa mendapatkan prefrontal cortex atau timbangan yang benar? Peranan orang tua. Orang tua yang harus memberikan pemahaman baik dan buruk agar anak memiliki timbangan yang benar. Persoalannya nek orang tuanya ra tau ngaji, ra tau belajar. Dapat anaknya pancen padha wae anak karo wong tuane kuwi. Kan gitu. Nek ada anak yang nakal yang dicari yang dilihat sapa Bu? Wong tuane toh. Kayaknya anaknya sapa kuwi. Kan gitu. Karena memang iya secara ilmiah gitu. Anak itu belum punya timbangan yang benar. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma ataupun ajaran agama itu karena tidak mendapatkan pendidikan sehingga timbangannya belum sempurna. Itu kenapa orang tua harus rajin belajar, dan itulah kenapa Nabi mengingatkan belajarlah mulai dari buayan sampai apa Bu? Sampai liang lahat, sampai mau mati itu loh, mau masuk ke dalam kubur nanti baru berhenti. Itu kenapa Nabi bilang bahwa menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, belajar itu wajib. Maka seluruh kehidupan kita ini isinya adalah belajar. Gak mampu belajar sendiri maka datangilah pengajian. Baca buku belum 5 menit wis turu kok. Gayane buka YouTube cari pengajian, baru 5 menit loh. Wis ora ngerti apa sing disampaikan. Anak di sini arek kan langsung siapa itu yang bunyi kan gitu. Nggak jadi tidur. Itu pentingnya datang pengajian offline. Jangan yang online aja. Aku udah ngaji di YouTube. Banyak tuh ustadz-ustadz yang api-api gitu kan. Jenengan di situ ngaji di situ nggak dapat pahalanya silaturahmi Bu. Maka tetap penting namanya menghadiri pengajian offline ya, yang langsung seperti ini bertemu dengan penceramahnya atau dengan gurunya. Nah, sampai di sini paham ya Ibu-ibu? Ternyata otak kita itu punya peranan, apalagi yang namanya timbangan ini ya, bisa menjadikan kita bertakwa ataupun tidak bertakwa atau fujur kalau tidak diajari. Paham ya? Prefrontal cortex kalau nggak pernah diisi dengan belajar, nggak diisi dengan ngaji, maka bawaannya yaitu tadi rusak.
nggak ada isinya. Ibarat teko nggak ada isinya, kira-kira bisa nuang air nggak Bu? Nggak ada yang dituangin, nggak ada yang diberikan, ya. Jadi penting nggak ini kita memelihara prefrontal cortex kita Bu dengan belajar? Sekarang sudah menyadari belum ternyata penting banget namanya ngaji? Sudah sadar belum Bu? Bentar dulu lah, aku tak mikir sih. Masalah kesadaran itu kan kose. Itu ustazah ngomong apa juga aku masih radong Pak. Jamaah saya udah saya ngisi 2 kali masih belum ngerti Bu. Saya tanya materi kemarin ingat nggak? Enggak ya. Saya ulang lagi. Tapi itulah memang dalam Islam itu butuh pengulangan. Sholat diulang, ngaji diulangnya enggak? Hafalan diulang, ya memang butuh pengulangan. Ibaratnya Bu, kita kalau dengan otak kita ya, otak itu kan terdiri dari 100 miliar neuron, jaringan. Jadi setiap kali kita melihat, kita mendengar, itu jaringan-jaringan akan terhubung. Nek jenengan mendapat satu ilmu baru, akan terhubung jaringan baru dan dia akan terbuka. Nek nggak diulang, akan putus lagi Bu, terhapus lagi. Makanya pentingnya kita pengulangan. Besok undang lagi aja gitu kan. Nah itu tadi masalah prefrontal cortex. Sekarang yang kedua, tinggal 10 menit saya bikin cepat. Yang kedua adalah amigdala. Komponen yang kedua namanya amigdala, atau gampangannya kalau di dapur itu dia kompor gas. Jenengan tahu kompor gas ya? Begitu cetak kan gitu ya. Jadi kompor gas ini adalah pusat emosi dan dorongan hawa nafsu. Aslinya emosi itu netral Bu. Ya, emosi itu netral. Hanya amigdala ketika dia sebentar saya minum dulu lah Bu. Batuk aja Bu. Ya. Jadi aslinya emosi itu netral, hanya saja tergantung amigdalanya atau kompor gasnya ini. Kalau kompor gasnya ini diisi atau ditemani oleh timbangan yang baik, maka amigdala itu bisa menahan emosinya. Sabar, tarik nafas. Mau marah, dia punya prefrontal cortex bilang, gak usah marah dulu, sabar, tahan. Maka nanti amigdalanya akan diem. Ditanya juga tetap diem. Apa Mak? Soalnya timbangan saya suruh diem. Ya. Jadi disuruh diem untuk apa? Mikir. Timbangannya tadi nyari data dulu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah yang misalnya saya langsung marah, apakah itu baik atau enggak? Itu timbangannya tuh. Ya. Jadi kompor gasnya ini siap menyala tergantung timbangannya. Ada orang kesenggol dikit langsung gitu. Timbangan rusak. Ya. Dengan tetangga kok ada aja yang jadi masalah, timbangan rusak. Wes gitu aja. Pokoknya nih jenengan taruh kalimat itu di timbangannya gampang Bu. Begitu jenengan berhadapan dengan orang yang bermasalah, jenengan hanya akan mengatakan pada diri sendiri, saya sedang berhadapan dengan timbangan rusak. Ojo melu-melu rusak. Itu pentingnya jenengan mengetahui peranan otaknya tadi. Maka amigdala jenengan yang tadinya mau ikutan tercetus, timbangannya bilang jangan, ojo rusak, maka amigdalanya akan turun. Gitu ya. Jadi ini pentingnya mensinkronkan antara timbangan dan amigdalanya tadi. Tapi kalau amigdalanya sudahlah gampang tersulut, ditambah dengan timbangan rusak, ya wes ono wae.
Hari-hari panas aja bisa kena marah itu matahari. Dinding diem aja bisa kena marah itu dinding. Ya. Angin agak ini dikit udah angin salah, Bu. Ya, jadi gitu. Sampai di sini bisa paham ya koneksinya ya. Wah, ternyata Masya Allah otak itu ya Allah ciptakan bisa menjadikan kita itu beriman, bertakwa, atau bisa menjadikan kita orang yang fujur dengan pengendalian otak itu tadi. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Nah, binatang, Bu, banteng dikasih kain merah, amigdalanya yang bekerja, ngamuk, kejar terus, kan gitu. Nggak ada timbangannya, nggak ada. Bukan rusak, memang nggak ada timbangannya. Ya, kalau binatang itu memang nggak ada timbangannya. Nah, yang terakhir ibu-ibu, jadi kalau untuk yang amigdala ini gini ya, Bu. Jenengan bisa melihat orang-orang yang memiliki amigdala yang besar, tapi dalam kerangka takwa. Contohnya Umar bin Khattab. Kenal Umar bin Khattab? Beliau adalah sahabat Nabi yang paling keras, ya. Bahkan Nabi awalnya mau dibunuh. Itu tuh amigdalanya tuh yang dominan. Tapi begitu dikasih hidayah, akalnya atau timbangannya itu mulai diperbaiki. Maka beliau keberaniannya menjadi berani membela kebenaran. Takutnya adalah takut berbuat dosa. Kalau kayak begitu ngapain amigdala dibuat sama Allah? Ya untuk itu tadi. Kalaupun engkau berani membela kebenaran. Kalau kamu takutnya dalam menjalankan dosa. Sampai sini paham ya, Bu? Tinggal 5 menit. Yang terakhir ibu-ibu. Yang terakhir itu namanya hipokampus, komponen yang ketiga yang berada di otak besar. Namanya hipokampus atau saya sebutnya sebagai buku resep. Buku resep itu adalah buku untuk menyimpan resep-resep ya, Bu. Nah, hipokampus ini untuk menyimpan segala macam kenangan yang pernah kita lalui berdua. Keliru itu sama Bapak ya. Maksudnya yang pernah jenengan lewati. Ya. Jadi hipokampus ini atau buku resep ini dia menjadi penjaga ingatan dan pembentuk kebiasaan baik. Anak-anak kalau dibiasakan baik, sholat dari kecil ya, yang perempuan dibiasakan menutup aurat, maka itu akan menjadi kenangan dia dalam berbuat kebaikan. Sehingga saat dia besar risih. Kalau nggak sholat kayak ada yang kurang. Kalau auratnya kelihatan rasanya malu. Itu kenangannya dibentuk di situ. Jadi pembiasaan sholat, pembiasaan baca Quran, itu hipokampusnya akan merekam sebagai pola yang positif. Jenengan di rumah sama anak bertutur kata yang lembut, hipokampusnya merekam suasana yang tenang. Nih ketika anak itu di dalam rumah kok emaknya teriak, bapaknya teriak, banting barang, hipokampusnya yang disimpan adalah suasana ribut, tidak tenang, dia amigdalanya gampang tersulut. Sampai di sini paham ya, Bu? Jadi ibu-ibu kalau mungkin jenengan merasakan saya itu gampang tersulut dan dalam ingatan saya tuh kayaknya rumah tangga gini, karena mungkin yang tersimpan dalam memori jenengan itu adalah hal-hal yang kurang nyaman. Itu kenapa kita disuruh melihat hal-hal yang baik, Bu, mendengar hal-hal yang baik. Dalam rangka hipokampus kita diisi dengan hal-hal yang baik. Hati-hati dengan tontonan anak ya dalam rangka itu tadi. Membentuk hipokampusnya atau mengisi hipokampusnya dengan hal-hal yang positif. Sehingga ketika dia berhadapan dengan suasana yang sama, dia akan mengambil sikap yang positif. Jenengan yang nonton drama isinya pertengkaran suami dan istri,
Ketika suatu saat dalam kondisi nyata dengan suami bikin kelakuan yang sama dengan yang dilihat, reaksi jenengan itu akan muncul seperti yang di sinetron. Ya karena isi hipokampusnya sinetron. Kamu sudah saya minta untuk kayak gini, kok ya? Itu dramanya kita itu orang tua. Maka mulai sekarang hentikanlah nonton drama. Kalau mau dramanya yang romantis aja, Bu. Biar apa? Keinginan kita untuk terus romantis sama suami, ya. Yang perselingkuhan, yang kelahi-kelahi tinggalkan, jangan dilihat, Bu. Nah, jadi demikian ya ibu-ibu, sudah kita pahami bahwa sinergis antara prefrontal cortex atau timbangan tadi, ya, dengan kompor gasnya, dengan buku resepnya itu menunjukkan bahwa ketaatan itu bukan hanya hasil dorongan spiritual aja, ya, tapi juga hasil pengelolaan akal dan emosi yang terarah. Makanya jenengan bisa melihat seseorang itu berubah, betul Bu? Dulu padahal dia kayak gini, kok sekarang iso apik ya? Karena tadi menggunakan akalnya. Gitu ya Bu? Maka di situ pentingnya kita untuk mengisi akal kita dengan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan maunya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya doakan panjenengan semua, insya Allah Allah mudahkan untuk selalu bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Saya doakan Allah memberikan panjenengan kemudahan baik dalam rezeki maupun dalam segala hal. Saya doakan jenengan dikuatkan, diistiqomahkan untuk bisa terus thalabul ilmi menuju perubahan pribadi yang lebih baik. Dan akhirnya saya doakan kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah dengan prestasi kita masing-masing. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa astaghfiru minkum billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nida yang telah memberikan tausiah atau ilmu di sore hari ini, dan semoga semua ilmu yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menambah amal jariah kita semua. Amin. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Mungkin bila ada yang perlu diumumkan ataupun dilakukan, monggo.